Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kontrol otomatik group project yang berjudul Particle Swarm Optimization atau PSO, Running of PID Control on DC Motor. Baik anggota kelompok kami ada yang pertama saya Mustafa Akmal, absen 15, kemudian ada rekan-rekan saya Rizky Kurniawan absen 5, Farhan Satria absen 7, Johannes Bimo absen 8, dan Rio Hasnu absen 9, dan Yohanes Baptista Wahyu absen 11. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin tentang kontrol otomatik particle swarm optimization atau biasa disingkat PSO untuk mengontrol motor DC. Berikut adalah pembagian tugas setiap anggota kelompok. Yang pertama ada pengenalan, kemudian ada tahap pemodelan, kemudian ada simulasi open loop dan simulasi loop. Job description berdiskusikan mengenai konsep kontrol otomatik PSO, kontrol on DC motor, deskripsi kasus dan asumsi. Deskripsi kasus. Penggunaan motor DC kini sudah umum dan menjadi kebutuhan penting dalam membantu manusia berkegiatan. Misalnya aplikasi industri, kehidupan berumah tangga, robotik, dan kendaraan listrik. PID semakin banyak digunakan dalam mengendalikan DC motor, quadrator, sistem levitasi magnetik, dan konverter. Beberapa referensi penelitian menyebutkan bahwa optimasi parameter menggunakan metode PSO ini memiliki hasil yang stabil dibandingkan model lainnya. Konsep dasar dari PSO adalah melibatkan populasi partikel yang bergerak di dalam ruang pencarian dengan tujuan mencari solusi optimal. Posisi setiap partikel mempresentasikan solusi dalam ruang pencarian, sedangkan kecepatan mengontrol arah pergerakan. Dalam hal ini kita asumsikan bahwa input konstan. Selanjutnya, tahap pemodelan. Job description. Mencari persamaan diferensial, fungsi transfer, blok diagram, dan memahami deskripsi sistem tersebut. Yang pertama, deskripsi sistem. Yang kedua, persamaan diferensial. Yang ketiga, fungsi transfer. Yang keempat, blok diagram. Lanjut. Yang pertama, deskripsi sistem. Input dalam sistem kendali PID pada hopper conveyor plant dapat berupa berbagai macam variabel yang menggambarkan kondisi dan perubahan pada conveyor plant. Input dapat mencangkup yang pertama, set point atau SP, nilai referensi yang menunjukkan posisi atau kecepatan yang diinginkan untuk DC motor. Yang kedua, variabel proses atau PV, nilai aktual yang menggambarkan posisi sebenarnya DC motor. Yang ketiga, error, selisih antara set point dan variabel proses
atau E sama dengan SP set point kurangi PV atau variabel proses. Selanjutnya, derivatif dari variabel proses dPV per dt. Derivatif dari proses terhadap waktu. Variabel kontrol lainnya adalah PSU. Selanjutnya yang kedua, output. Output dari sistem PID adalah sinyal kontrol yang akan mempengaruhi conveyor plan. Contoh output dapat menyangkut sinyal kontrol atau U, nilai yang mengatur kecepatan atau posisi DC motor untuk mencapai set point. Oke, yang selanjutnya parameter. Parameter dalam kendali PID termasuk 3 komponen utama, yaitu proporsional atau P, integral atau I, dan derivatif atau D. Setiap komponen ini memiliki parameter yang dapat diatur. Yang pertama, KP atau proportional gain, parameter yang mengontrol sejauh mana respon sistem terhadap selisih antara set point dan variabel proses. Yang kedua yaitu KI, integral gain, parameter yang mengatur penyesuaian terhadap kesalahan akumulasi seiring waktu. Yang ketiga yaitu KD, derivative gain, parameter yang mengendalikan sejauh mana respon terhadap laju perubahan variabel proses. Nomor 4 yaitu variabel. Yang pertama SP atau set point, nilai referensi yang diinginkan, dikendalikan, misalnya posisi atau kecepatan konveyor. Selanjutnya error, selisih antara set point dan variabel proses. E sama dengan SP min dikurangi PV. Selanjutnya control output, nilai sinyal kontrol yang diberikan kepada conveyor plan. Yang selanjutnya derivative of process variable, laju perubahan variabel proses terhadap waktu. Yang terakhir PV, proses variabel, nilai aktual dari variabel yang dijelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan diferensial. Oke, yang kedua adalah persamaan diferensial. Plan dalam permodelan adalah suatu sistem yang mungkin tersusun dari berbagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dalam menjalankan suatu tindakan. Tergantung pada komponen atau elemen yang digunakan, suatu sistem dapat berupa tipe mekanis, pneumatik, elektrik, atau elektromekanis. Pemodelan kelistrikan motor DC diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat di poin A dan B, itu adalah persamaan untuk pemodelan kelistrikan motor DC. Kemudian pemodelan mekanik motor DC dengan pendekatan hukum putaran Newton, yaitu adalah persamaannya yang di poin ABC itu. FK adalah gesekan, omega adalah kecepatan sudut, dan omega dot sama dengan d omega per dt adalah percepatan sudut. Kemudian yang ketiga adalah fungsi transfer. Dengan menggunakan transformasi Laplace, persamaan pemodelan listrik terakhir menjadi persamaan sebagai berikut. Bisa dibaca dari ketiga baris tersebut. Itu adalah persamaan pemodelan listrik. Kemudian dengan menggunakan transformasi Laplace, maka persamaan mekanik motor DC dengan hukum putaran Newton diperoleh WJS ditambah B sama dengan KTI. Baik, selanjutnya adalah diagram blok. Di sini disediakan diagram blok yang kami dapatkan dari MATLAB. Jadi MATLAB ini adalah aplikasi untuk menggunakan visualisasi untuk memasukkan program dari persamaan diferensial yang kita pakai tadi. Yang dimasukkan di sini adalah persamaan Laplace-nya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Farhan tadi, diagram bloknya sama dengan fungsi transfer yang sudah dijelaskan tadi. Next. Di sini ada simulasi open loop. Yang pertama adalah diagram blok.
diagram paling block dari sistem open loop. Yang tadi di slide sebelumnya itu adalah sistem closed loop. Yang ini adalah diagram closed loop. Jadi dia dibuat tanpa ada feedback. Jadi dari input langsung menuju fungsi transfer, kemudian langsung keluar kepada outputnya. Hasilnya ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah hasilnya. Efek parameter ketika dimasukkan dan diubah itu menghasilkan adanya overshoot. Overshoot di sini dapat dilihat sejumlah 0,2. Jadi ketika kondisi steady dia berada di angka 1, ketika dia mulai di sistemnya dimulai, dia akan mengalami overshoot sejumlah 0,2, tetapi tidak begitu lama, dia langsung untuk kembali ke steady. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan untuk simulasi closed loop. Kita akan menentukan nilai parameter, block diagram, dan efek parameternya. Untuk nilai parameternya kita punya 3 untuk C1, C2, dan G. Dan next. Untuk ini diagram bloknya yang sudah ditampilkan di depan tadi, kita mempunyai 3 input, lalu ditambahkan ke fungsi transfer dan dilanjutkan ke out. Oke, lanjut. Nah, ini untuk hasil dari ketiga perbedaan parameter tadi. Untuk C1 kita lihat dia langsung steady dari awal, dan untuk C2 nya sedikit overshoot, lebih cepat dibanding untuk yang bawah yaitu G. Dia grafik overshootnya sama tapi sedikit lebih lama gitu. Next. Segitu presentasi kita. Jika ada kesan, mohon maaf dan terima kasih.